Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqana lis-siyami wal qiyami wa kadzalika lil qiyam bi kulli a'malina shalihah fi hadzal syahril 'azim fi hadhihi sanah. Wa nas'aluhu ta'ala an yarzuqana al-istiqamata ila an ya'tiyana al-yaqin. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan juga syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik dan saat ini di hari ke-14 bulan Ramadan ini kita masih diberikan umur yang panjang, masih diberikan sehat walafiat, masih diberikan taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan, keistiqomahan sampai ajal menjemput kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa salawat dan juga salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'ut tabi'innya, dan juga kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita termasuk sebagai umat dan kelak mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dan muliakan bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid Yaminur Sa'adah yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memperhatikan ketika Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan satu amal ibadah, pasti terkandung banyak faidah atau banyak fawaid di dalam ibadah yang disyariatkan kepada kita tersebut. Di antaranya adalah ibadah siam yang sudah kita kerjakan hampir setengahnya di tahun ini, di mana ibadah siam ini Pak, di samping melatih kita agar bisa menahan segala hawa nafsu, juga ibadah siam ini melatih kita untuk senantiasa memiliki sikap tawadhu atau rendah hati. Tawadhu di sini rendah hati artinya apa? Bukan tahu warna duit, Pak, ya. Tawadhu di sini, Pak, artinya yaitu apa? Orang yang tawadhu ini, Pak, dilatih hatinya itu untuk mawas diri, untuk tahu siapa hakikat dirinya sebenarnya, seperti itu. Makanya sebagian alim menafsirkan tawadhu itu adalah ketika orang ini, Pak, ketika orang yang tawadhu duduk dengan siapapun atau misalkan bermajelis dengan siapapun, ketemu dengan siapapun, orang yang tawadhu ini Pak nggak pernah merasa punya kelebihan dibanding orang yang dia duduk bersamanya atau orang yang dia temui. Mau ketemu dengan siapapun nggak pernah dia merasa ada lebih dia dibanding orang tersebut, seperti itu. Kalau duduk dengan orang yang muda, dia berpikirnya bagaimana, Pak? Dia berpikirnya bahwa yang muda ini baru hidup, dosanya masih dikit, saya udah lama hidup, dosanya lebih banyak, seperti itu, Pak. Nggak ada sama sekali merasa gue senior lah, lo apa pemula gitu kan, pendatang baru, nggak ada begitu, Pak. Justru orang yang tawadhu duduk dengan yang lebih muda, dia mengatakan apa? Nih yang muda baru kemarin hidupnya, masih dikit umurnya, dikit pula dosanya, begitu mikirnya, Pak. Begitu juga ketika duduk dengan orang yang lebih tua dari dia, Pak, ya. Nggak ada merasa dia tuh, wah saya ini generasi muda yang lebih maju ke depan, nggak ada begitu, Pak. Tapi dia berpikir orang ini dia lebih dulu lahir daripada saya, lebih dulu dia kenal sholat, kenal Allah daripada saya, lebih dulu dia puasa Ramadan, zakat, segala macam daripada saya. Otomatis amal ibadahnya pun lebih banyak daripada diri saya. Begitu orang tawadhu itu, Pak. Ini ajibnya begitu, Pak, ya, orang tawadhu itu, Pak. Bahkan nih, Pak, duduk dengan ahli maksiat pun orang tawadhu nggak pernah berpikir dia lebih baik daripada orang yang ahli maksiat tersebut. Nah, kira-kira gimana, Pak, ya? Kok bisa orang tawadhu dia secara madhar, secara zahir lebih soleh, tapi ketika duduk dengan ahli maksiat nggak pernah merasa lebih? Gimana itu, Ustaz? Wujudnya seperti apa gitu kan? Seperti itu. Wujudnya adalah gini, Pak.
Orang yang tawadhu ketika duduk dengan orang yang ahli maksiat belum tobat, dia berpikir sekarang dia mungkin ahli maksiat, nggak tahu esok atau lusa mungkin sebelum meninggal Allah kasih dia hidayah, istiqomah, husnul khatimah. Tapi saya yang hari ini begini nih, istiqomah sholat, istiqomah jauhin maksiat, nggak tentu, belum tentu jaminan kalau saya akan mati seperti ini juga. Bisa jadi wallahu a'lam, naudzubillah gitu Pak ya, dia mungkin tergelincir, tergoda oleh syahwat, akhirnya dia keluar dari jalan ketaatan dan mati di atas kemungkaran. Naudzubillah suul khatimah begitu Pak. Itu orang yang tawadhu itu begitu Pak, seperti itu. Dan orang yang tawadhu ini Pak adalah orang yang cocok masuk surga. Karena surga tidak menerima kecuali orang yang rendah hati, orang yang tawadhu gitu Pak ya. Makanya kata Nabi, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga Pak orang yang dalam hatinya ada sedikit mithqalu dzarrah, ya sebesar atom atau sebesar sebuah kecil gitu Pak ya. Di hatinya apa? Kibr, yaitu kesombongan, sifat angkuh, sifat merasa gue yang paling gimana gitu Pak ya, paling unggul dan lain sebagainya, dan meremehkan orang lain selain dirinya seperti itu. Yang punya sedikit di hatinya sifat begitu gak akan pernah ke surga Pak ya. Meskipun cuma sedikit, karena sifat sombong, angkuh, takabur itu sifatnya Allah, nggak boleh ada yang ikutan barengan sama Allah punya sifat seperti itu. Bahkan nih Pak, iblis saja Pak yang sudah jadi juragan di surga Pak, diusir Pak dengan tanpa hormat oleh Allah. Akibat apa? Punya sifat takabur, apa wastakbara wa kana minal kafirin. Dia itu apa, orangnya iblis itu orang yang membangkang, menolak, takabur, maka dia jadilah orang yang kafir seperti itu Pak ya. Naudzubillah. Yang sudah di surga jadi tuan, jadi juara di surga diusir gara-gara sombong Pak. Apalagi yang belum masuk surga makin jauh ke surganya Pak ya, seperti itu Pak. Nah makanya penting yang namanya kita punya sifat tawadhu. Kenapa puasa bisa menjadi tawadhu? Karena puasa itu kadang-kadang bikin lemes Pak ya. Tenggorokan kering, badan lemes gitu kan. Mau apa-apa juga lemes. Nah biasanya lapar itu lebih dekat dengan sifat rendah hati Pak, ketimbang orang yang kenyang gitu Pak ya. Kalau kenyang kan tenaga buat sombong ada, tapi kalau lapar mau sombong juga gak ada tenaga Pak ya. Susah mau sombong juga, badan lemas begini, gak ada energi gitu kan. Akhirnya lebih dekat kepada tawadhu seperti itu Pak. Nah itu dia. Kenapa? Karena kelaparan, bener. Mau sombong juga lapar, perut keroncong udah mending diem aja lah gitu kan. Gak ada bisa sombong gitu Pak ya, seperti itu. Dan ini yang ajib ini Pak. Saya sering ceritakan kisah ini Pak ya, yaitu kisah ada dua orang dari kalangan Bani Israel, satunya ahli maksiat, satunya ahli taat gitu Pak ya. Nah ceritanya tiap kali ini ahli taat ini, orang soleh ini Pak, jalan ke masjid selalu mendapati temannya ini sedang bermaksiat, sedang nggak sholat, sedang mungkin minum khamr, sedang berbuat apa gitu Pak ya. Kesal tiap hari ngelihat nih orang maksiat mulu kerjaan gitu kan, sampai akhirnya aksir, udah ente berhenti dong bikin maksiat, jangan gitu-gitu terus gitu kan. Karena kesel terus, nggak ada perubahan, akhirnya ini orang soleh ngomongnya keceplosan Pak. Wallahi la yaghfirullahu lak, demi Allah nggak akan ngampunin kamu katanya. Sampai berani bersumpah begitu ngedahuluin Allah Pak ya. Akhirnya keduanya meninggal, dibangkitkan Allah, dihadapkan kepada Allah. Allah langsung berfirman, man dzalladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan fa inni qad ghafartu lahu wa ahbatu amalak. Hadisnya riwayat Muslim sahih Pak ya. Artinya apa? Siapa itu orang yang berani bersumpah atas namaku bahwa aku tidak akan ngampunin orang ini. Sungguh aku telah ampuni orang ini dan aku hanguskan amalmu sama neraka. Naudzubillah gitu Pak ya. Makanya jangan ada sifat sombong begitu Pak. Makanya orang yang punya sifat sombong itu gak akan ke surga. Sampai dicuci dulu di neraka. Tapi orang yang punya sifat tawadhu mudah masuk surga gitu Pak ya. Makanya puasa ini jadikan sebagai apa itu? Latihan bagi kita untuk punya sifat tawadhu, ketemu siapa, ketemu orang di mana, nggak pernah merasa diri itu ada lebih dibanding dirinya seperti itu. Kemudian nih Pak ya, ini saya sudah sampaikan di Al-Ikhlas tadi malam waktu kultum tarawih, tapi saya sampaikan di sini karena kebanyakan mungkin belum dengar dari saya Pak ya. Yaitu gini Pak, mungkin di antara penyebab Pak ya, penyebab orang bisa hilang semangat dalam menjalankan ibadah Pak ya. Apalagi kalau sudah masuk pertengahan Ramadan itu makin berguguran Pak ya. Makin berguguran, makin berkurang jamaahnya, makin banyak sahnya itu kemajuan gitu Pak ya, seperti itu. Nah kira-kira kenapa ini Pak? Kok bisa gitu kan, awalnya semangat, akhirnya kok malah membleh, melempem gitu Pak ya, kok bisa? Mungkin nih Pak, menurut saya di antara penyebab orang itu hilang semangat ibadah karena banyak pikiran Pak, karena banyak kekhawatiran, banyak kegelisahan, ntar lagi mau lebaran gitu Pak ya, banyak pikiran di situ Pak.
aduh ini duit mana buat beli baju anak-anak gitu kan, belum buat beli daging, beli ke pasar segala macam makanan gitu kan, belum kebeli gitu kan, udah gitu belum perlengkapan buat mudik, modalnya belum ada, ongkosnya sekian, buat angpau, buat THR juga belum ada, pusing di situ Pak kadang-kadang Pak ya, akibat banyak pikiran akhirnya hilang semangat ibadah. Apalagi buka medsos, lihat TV beritanya buruk semua Pak ya. Pertama ada berita banjir sampai tenggelam mobil, sapi, rumah segala macam Pak ya. Aduh ini makin hilang mood ibadah Pak ya. Udah gitu melihat ngelihat perusahaan pada bangkrut, banyak karyawan di PHK, kemudian harga pada naik, belum kelakuan para pejabat yang gagal karu-karuan Pak ya, pejabat korup segala macam gitu Pak ya, negara mau gimana ini gitu Pak ya. Akhirnya banyak pikiran, banyak kesulitan, lemes, nggak mau ibadah, akhirnya cuma bisa melampung bengong dengan banyak pikiran dan kegelisahan Pak ya. Ini justru nih Pak, ketika orang dilanda kegelisahan, dilanda kekhawatiran, bukan malah mimpi ibadahnya, justru makin kencang harus ibadah kepada Allah Pak, seperti itu. Jangan malah udah deh malas terawih juga banyak pikiran gitu kan, malas mau ibadah juga, mau tadarus juga, ini THR gimana gitu kan, begitu pikirannya Pak ya. Jangan begitu Pak, justru di tengah kebingungan, di tengah kesulitan, tingkatin ibadah, jangan kendor Pak. Kenapa? Karena Allah menjadikan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib gitu kan. Apa kata Allah? Kalau kamu takwa kepada Allah, perintah dijalankan, maksiat dijauhi, yang dilarang dijauhi, maka yaj'al lahu makhraja, akan Allah jadikan jalan keluar, solusi untuk setiap masalah kamu. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah akan beri kamu rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ternyata ya gitu kan, saya nggak mikir ternyata dari sini akan dapat, ternyata tiba-tiba diantarin ke rumah, alhamdulillah begitu Pak. Nah itu begitu Pak ya. Nabi saja Pak ketika di awal-awal dakwah itu pengorbanan, perjuangan, tantangan segala macam cobaan luar biasa besar Pak. Tapi itu tidak membuat Nabi meninggalkan Allah. Makin kencang beliau sama Allah. Apa kata Nabi? La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, Allah bareng kita. Terus pokoknya di bagaimanapun ujian cobaan melanda, jangan jauh dari Allah, justru makin dekat, makin rapat sama Allah, makin taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Meskipun cobaan besar melanda banyak, tapi Nabi tidak meninggalkan Allah. Apa yang terjadi? Nabi SAW di akhir keluar menjadi seorang pemenang yang gilang gemilang, gegap gempita. Kenapa? Karena tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, begitu Pak. Nah justru di saat sedang banyak kebingungan, jangan malah menjauh dari Allah, jangan malah lemes mendekat kepada Allah, justru banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pintu Allah dibuka Pak 24 jam Pak. Kalau kita mohon presiden segala macam, perlu ada ini, perlu ada itu, tapi sama Allah dibuka 24 jam. Mau di pasar, di rumah, di mana, minta sama Allah, nggak ada batasan waktu, nggak ada batasan waktu, silahkan minta sama Allah. Bahkan Allah menantang, qul astajib lakum, mintalah, doalah kepadaku, aku ijabah, nggak usah takut, begitu Pak. Apalagi nih Pak, di bulan Ramadan ini Pak, doa punya fadilah khusus Pak. Ramadan ini bulan yang mustajab. Dari mana kita tahu? Ini kan di surah Al-Baqarah Pak, 183, 184, 185, 186, 187 itu membahas tentang masalah puasa itu Pak. Tiba-tiba ada ayat nyelip 186 berbicara tentang masalah doa. Kan apa ayat itu Pak? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu la'allahum yarshudun. Itu wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat dan aku akan mengijabah doa orang yang berdoa kepadaku jika dia berdoa. Ini ayat tentang doa Pak, nyelip antara ayat apa itu syahrul Ramadan sebelumnya dan setelahnya uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum. Jadi ini mengisyaratkan apa Pak? Kenapa ada ayat doa di tengah-tengah ayat puasa Ramadan? Ini menandakan bahwa doa di bulan Ramadan adalah doa yang mustajab. Makanya daripada kita banyak bingung, banyak bengong, kagak karu-karuan, banyak pusing, mending banyakin doa sama Allah, banyakin doa. Apalagi nih Pak, ditambah lagi ada hadis riwayat Imam Tabrani Al-Baihaqi menyebutkan bahwa Nabi SAW bersabda, "Salatu da'watin mustajabat, da'watus shaim wa da'watul matlub wa da'watul musafir." Hadisnya sahih. Riwayat Baihaqi dan At-Tabrani rahimahullahu taala. Artinya apa?
Ada 3 doa kata Nabi yang tidak akan ditolak, pasti mustajab, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Dakwatus shaim, orang yang sedang berpuasa. Jadi kalau siang hari lagi kering-keringnya tenggorokan, lagi kering-keringnya bibir, lagi lemes-lemesnya badan, Pak, jangan malah mikirin masalah, mikirin kepusingan, ngomel senasib. Berdoa di waktu itu, Pak, itu mustajab gitu, Pak. Pertama waktunya emang mustajab, kedua kondisi kita sedang saum itu juga mustajab, masya Allah. Jadi aduh lagi lemes nih gitu kan. Nah Allah tuh justru, Pak, ngelihat orang yang lemes karena menjalankan ketaatan kepadanya, sangat sayang kepada orang tersebut, Pak. Kalau dia minta sama Allah, Allah malu kalau harus mengembalikan kedua tangannya itu kosong, nggak dapat apa-apa. Makanya banyakin doa daripada banyakin dulu, mending banyakin doa begitu, Pak. Untungnya nih, Pak, kalau orang yang sepanjang Ramadan taat terus kepada Allah, banyak istiqomah tarawihnya, istiqomah tadarusnya, istiqomah sedekahnya, istiqomah apa saum, segala macam ibadah dia kerjakan, di akhir Ramadan dia memboyong pahala keuntungan ukhrawi, itu keuntungan akhirat pahala, dan juga di samping itu pun insya Allah dengan keistiqomahannya Allah akan berikan dia keuntungan duniawi begitu, Pak. Jadi di akhir Ramadan dapat menggondol dunianya, menggondol juga akhiratnya begitu, Pak. Yang rugi siapa? Orang yang banyak pikiran gelisah karena mikirin THR kagak turun-turun, lemes ibadah, akhirnya keluar Ramadan tarawihnya angus, Pak ya, atau mungkin tarawihnya ya paceklik gitu, pahit gitu, Pak ya. Puasanya juga banyak kerusakannya, udah gitu THR juga nggak turun-turun, rugi 2 kali ini, Pak. Dunia nggak dapat, akhiratnya lolos gitu, Pak ya. Ini rugi, Pak. Maka kalaupun kita lemes-lemes begini, justru jangan sampai meninggalkan ibadah kepada Allah, makin tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu, Pak. Nah itu faedah terakhir. Jadi banyakin doa kepada Allah, Pak. Jadi saat kita lemes, saat kita lelah, saat kita lagi pusing-pusingnya, kering-keringnya tenggorokan, di situ banyakin doa, minta terus keselamatan, minta terus rezeki, diminta terus ditunaikan segala hajat, minta terus dijauhkan bala, musibah, penyakit. Bahkan jangan lupa doakan negara kita ini, Pak ya, yang saat ini kondisi sedang tidak baik-baik saja, Pak ya. Para pejabatnya aduh bikin terpok jidat semua kelakuannya, Pak ya. Yang biasa ngoplos kan abang-abang pikirkan ini Pertamina yang ngoplos gitu kan, ini aneh gitu, Pak ya. Nah kita doakan juga mudah-mudahan para pemimpin ini diberikan kesadaran, bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini, Pak, poin terakhir, ini sudah saya sampaikan juga sebelumnya, Pak ya, terkait masalah ini, Pak. Kalau kita puasa nih, Pak, kalau kita puasa, kan puasa itu kita tahu bersama, Pak ya, kalau kita lagi puasa terus melakukan perbuatan dosa, entah itu berdusta, entah itu apalagi berbohong gitu, Pak ya, ucap perkataan yang nggak pantas, melihat yang haram, itu kan menghilangkan pahala puasa, menghilangkan pahala puasa. Ini yang bikin nyesek ini, Pak. Saya sudah pernah ceritakan sebelum-sebelumnya, Pak. Benny juga sudah tahu dari saya gitu kan. Ini ibaratnya gini, Pak. Orang di awal puasa dia ngegibah orang, dia ngomongin orang, akibatnya pahala puasanya angus, ludes gitu, Pak ya. Sedangkan dia baru memulai puasanya jam 9 sudah ngomongin orang gitu, Pak ya. Subhanallah, ini gimana? Ini puasa harus dia teruskan sampai maghrib, tapi pahalanya sudah nol, udah nggak ada. Kan nyesek itu, Pak ya. Jadi ini puasa cuma ngejar sahnya doang, udah gak ada pahalanya, Pak. Kenapa? Akibat bikin dosa. Jadi ini puasa terusin sampai maghrib, tapi urusan pahala udah nol, udah kosong. Yang penting cari sahnya aja. Ini kan nyesek, Pak. Ibarat gini, Pak. Orang yang beli motor nyicil, motornya grace, baru 3 bulan motornya dicolong, Pak. Akhirnya apa? Motornya raib, sedangkan dia harus menyelesaikan cicilan sampai lunas. Ya Allah, gitu kan, cicilan motornya nggak ada, dicolong orang raib, sedangkan cicilannya harus saya lunaskan sampai kelar. Ini kan rugi 2 kali, Pak ya. Nyeseknya bukan main, sama kayak orang yang di awal hari puasa bikin maksiat, pahalanya angus, tapi ini puasa harus diterusin sampai maghrib. Ini puasa, aduh ini udah hilang pahalanya, tapi harus sampai maghrib diterusin gitu kan. Nah sekarang, Pak, kalau seandainya nih, Pak, ada orang yang sudah terlanjur bikin dosa, bikin maksiat, kemudian istighfar kepada Allah, taubat sama Allah, kira-kira pahalanya dibalikin lagi nggak, Pak? Atau udah angus aja deh, ya besok tapi jangan diulang lagi, udah sekarang diampuni tapi pahala angus, apa gimana, Pak? Dibalikin lagi atau enggak kira-kira kalau taubat beneran, Pak? Dibalikin lagi, Pak Benny? Coba dari mana tahunya? Ada mungkin WA notifikasi dibalikin lagi pahalanya ke mana? Gitu di HP gitu, Pak ya. Ada begitu, Pak? Ya, ini penting, Pak. Saya baca nih, Pak, di situs Fatwa Islam Web, Pak, ada yang bertanya begitu, Syekh, kalau saya sedang berpuasa Ramadan terus tiba-tiba saya khilaf menggibah orang atau memandang yang haram, terus kalau sudah terlanjur begitu, kalau saya istighfar, taubat sama Allah, dibalik lagi ke pahalanya. Kata Syekh,
yurja dzalika atau yarju dzalika. Mudah-mudahan begitu kata Syekh. Mudah-mudahan kalau kamu tobat benar itu apa? Yang namanya pahala puasa dibalikin lagi. Tapi ini Syekh Pak enggak asal ngomong, tapi dia bawa ayat Pak. Ayatnya surah Al-Furqan ayat 70. Allah Ta'ala berfirman, "Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan fa ulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allahu ghafuran rahima." Artinya apa? Kecuali orang yang bertaubat kepada Allah, kemudian beriman kepadanya, kemudian beramal soleh, maka mereka inilah yang yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Mereka yang akan Allah rubah keburukannya jadi kebaikan. Masya Allah Pak. Kalau kita sudah terlanjur menggibah orang, berbuat maksiat saat sedang saum, dan kita sedih, pahalanya mungkin angus, jangan langsung buka kulkas Pak. Tanggung udah terusin aja kulkas dah gitu kan. Udah langsung aja bikin kopi lah. Enggak, jangan gitu kan. Selamatin masih bisa. Gimana caranya? Tobat, ya Allah, saya sudah nyesel, sudah mandangi haram, saya sudah nyesel, ya Allah, sudah menggibah orang, astagfirullahaladzim. 3 syarat tobat penuhi, stop maksiatnya, nyesel di hati Anda, dan berazam gak akan mengulangi. Kemudian disusul dengan perbuatan baik, karena kata Allah, wa amila amalan sholihah. Setelah itu apa? Baca istighfar, baca Al-Fatihah atau sedekah gitu kan. Maka mudah-mudahan yubaddilullahu sayyi'atihim hasanah. Allah akan ganti keburukannya dengan kebaikan. Pahala yang tadinya angus dibalikin lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu Pak ya. Jadi jangan kita putus asa. Kalau sudah terlanjur bikin dosa, jangan malah diterusin pesan nasi padang, bayang lah, nggak ada harapan lagi. Malah udah sekalian aja batalin deh beli nasi padang sama teh manis yang anget, yang panas, yang dingin, nggak mau beli karena nggak ada harapan, udah hilang pahalanya. Enggak, istighfar, tobat, beramal soleh, mudah-mudahan dibalikin lagi sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu mungkin Pak ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan mudah-mudahan sekali lagi. Kenapa Pak Bun? Pertanyaannya. Oh iya, ada pertanyaan, silakan Pak. Kita perjalanan Islam Irak. Iya. Di sini tafsir menerangkan. Iya. Di dalam surat Bani Israil. Betul. Itu yang diceritakan hanya masalah Isra. Iya. Di dalamnya itu perjalanan dari masjid ke masjid. Iya betul. Istilahnya bukan dari Jakarta Medan atau Jakarta Surabaya. Iya. Tapi dari masjid ke masjid. Masjid ke masjid, betul. Peristiwa Mi'rajnya. Iya. Ini mohon pencerahannya Pak Ustaz. Perjalanan Mi'rajnya ini ada di surah apa? Iya. Karena di Bani Israil nggak ada. Betul. Iya betul. Emang sih Pak ya, kalau kita cari ayatnya nih Pak tentang Isra Mi'raj, yang ada ayat Isra-nya doang. Jadi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsal lati barakna haulahu. Lah Mi'rajnya dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, itu di mana kita ambil? Di mana ayat yang menceritakan tentang masalah itu? Kalau cari ayat memang nggak ada ayat di situ Pak Bun ya. Ayat tentang Mi'rajnya nggak ada. Tapi di situ kita bisa ambil dari riwayat-riwayat hadis gitu Pak ya. Yang mana di situ ada, kalau Bapak bisa cari itu Pak, dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, di situ ada hadis yang rinci menceritakan tentang masalah bagaimana Nabi Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, sampai dijelaskan detail di situ kan, yaitu ketika nyampe ke langit pertama ketemu dengan Nabi Adam, langit kedua ketemu dengan Nabi Isa, langit ketiga dengan Nabi Idris, keempat dengan Nabi siapa tuh? Nabi Yusuf, yang kelima dengan Nabi siapa itu? Nabi Harun, yang keenam Nabi Musa, yang ketujuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu rinci di situ. Sampai dikisahkan juga ketika Nabi melihat pohon Sidratul Muntaha yang daunnya itu selebar telinga gajah dan buahnya sebesar gentongnya suku Hajar, gitu Pak ya. Dan di situ Nabi ibaratnya berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang perintah kewajiban ibadah salat yang awalnya 50, kemudian atas saran Nabi Musa disuruh dikurangi, minta dispensasi, akhirnya bolak-balik sampai jadi 50, dari 50 menjadi 5 waktu saja. Itu di hadis itu Pak Abun ya, di hadis. Itu ada di riwayat-riwayat sahih yang sudah ahli sunnah itu ijma, sepakat semuanya akan kebenaran hadis tersebut seperti itu. Jadi kan sumber hukum kita tuh apa? Al-Quran dan sunnah. Kalau tidak ada di Quran maka sunnah. Itu kan maka sunnah yang menjadi patokan. Kata Nabi, taraktu fikum amrayni, gitu kan. Aku tinggalkan 2 perkara untuk diri kamu, lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Enggak akan sesat kalau kamu pegang keduanya. Kalau enggak ada di Quran, cari di hadis. Kalau enggak ada di hadis, jangan jadi di kitab Darmu Gandul gitu kan. Cari di sumber-sumber
hadis-hadis yang lain gitu kan, seperti itu. Jadi di situ Pak Abul. Jadi kalau untuk ayat Isra memang ada ayatnya, tapi kalau untuk Mi'raj jangan kita putus asa, wah berarti ini Mi'raj diragukan gitu kan, karena nggak ada ayatnya. Enggak, masih kita punya sumber hukum Islamnya, itu apa? Sunnah atau hadis gitu kan. Makanya para ulama membagi ini Pak ya, kalau ada orang ngingkarin Isra, murtad, masuk apa? Murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Ngingkarin ayat. Tapi kalau orang ngingkarin Mi'raj itu masih dikatakan ahlul bid'ah saja, ahlul bid'ah gitu Pak ya. Tapi kalau perkara sudah menjadi ijma kesepakatan ulama, Mi'rajnya Nabi SAW ke Sidratul Muntaha, dialog dengan Allah, dapat kewajiban sholat, maka di situ juga bisa keluar daripada Islam, gitu kan? Makanya kan Mu'ad bin Jabal ketika diperintah diutus ke Yaman, wahai Mu'ad, kamu akan berhukum dengan apa? Beliau bilang apa? Dengan kitabullah ya Rasulullah. Kalau nggak ada di kitab, dengan apa? Wa bi sunnatika ya Rasul, dengan sunnahmu ya Rasulullah. Jadi kalau nggak ada di kitab, kita larinya ke sunnah. Di sunnah ada di sunnah terkait masalah prosesi apa namanya Mi'raj, ungkap detail hadisnya sahih disepakati oleh ulama, maka itu kita pegang. Itu kita pegang karena kita punya dua sumber hukum gitu kan. Yang jadi masalah kalau seandainya ini Mi'rajnya diceritakan dalam kitab Sutasoma gitu Pak ya, karya Putar Tular gitu kan. Nah, ini baru bermasalah gitu kan. Tapi kan ini masih di sumber Islam yang benar-benar dijamin oleh Nabi kebenarannya. Yang megang keduanya nggak akan tersesat. Maka di sini kalau tidak nemu di Quran tentang Mi'raj, di sunnah banyak itu Pak. Kalau kita baca tafsir Al-Qurtubi itu menafsirkan surah Bani Israil atau Isra ayat pertama, itu rinciannya banyak, riwayatnya itu bejibun itu Pak. Kita nggak akan kekurangan di situ. Maka sudah di situ kita ngambil satu keyakinan, kepastian bahwa Mi'raj itu adalah hak nyata dan terkandung di dalam riwayat-riwayat sahih yang sudah dinyatakan para ulama kesahihannya dan sudah diijma disepakati umat akan kebenarannya, begitu Pak Agun ya. Jadi tetap masih terakomodir oleh sumber-sumber hukum Islam yang terpercaya yang dijaminkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu mungkin Pak Agun ya. Allahu a'lam bishawab, itu yang bisa saya jawab. Iya. Ada lagi Pak? Cukup Pak ya. Nah, karena sudah nggak ada interupsi lagi, berarti kita cukup sampai di sini Pak ya. Mudah-mudahan yang disampaikan bisa bermanfaat Pak ya. Sekali lagi mudah-mudahan Allah terima segala ibadah kita. Allah Ta'ala terima saum kita, Allah terima segala amal ibadah tarawih, tadarus kita, dan mudah-mudahan kita keluar dari bulan Ramadan dalam kondisi Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah penuhi hajat-hajat kita, Allah jauhkan dari bala dan musibah, dan Allah jadikan tempat kita, negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, para pemimpinnya soleh dan amanah, masyarakatnya taat kepada Allah, jauh dari maksiat, dan mudah-mudahan rahmat Allah meliputi kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Ala dinnya wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil Mustafa al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbi ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa qina bi fadlika amman siwa. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa tarawihana wa tadarrusana wa sadaqatina wa kulla a'malina salihah. Allahumma arzuqna al-istiqamah warzuqna kadzalika husnal khatimah wa la takhtimna bisu'il khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi